Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Masuk ayat 10 nggih. Halo. Nah, ini tengeran saya masuk ayat 10. Wa qalu. Sampun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lah. Kok diam? Tong dua telak. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Coba diperhatikan ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna mata abareng. Pasti ada yang tidak dibaca. Lagi saya ulangi. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna ma kunna fi ashabis
sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqa fasuqqan li ashabis sa'ir. Sekarang dirumukkan ya. Wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna, sekiranya kami, nasma'u, mendengarkan, au, atau bahasa Arabnya atau itu au, ngono dok, au atau naqilu, ya, kami menggunakan otak, berarti memikirkan peringatan itu, ya, ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti tidaklah kami termasuk penghuni neraka. As-sa'ir, yang menyala-nyala. As-sa'ir itu neraka yang menyala-nyala. Kebinasaanlah li ashabi, bagi penghuni-penghuni as-sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Takwilnya gimana takwilnya ini? Mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan pengajian di Ar-Raudhah dan kami menggunakan otak kami, tentu kami gak nyemplung neraka. Ya. Kenapa? Karena di Ar-Raudhah dijak sholat tasbih. Sholat tasbih itu hakikatnya sholat taubat. Salat tasbih itu sama dengan salat taubat. Salat awabin itu salat taubat, mari maghrib itu 3 kali salam. Saya kadang-kadang cuma sak salam karena suku susu terus, daripada tidak sama sekali, ya wes 2 rakaat. Ya Allah, tasbih kalau malam hari 2 salam 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau sholat tasbih di siang hari, yang penting beda dengan zuhur. Kalau sholat tasbih dikerjakan di siang hari seperti ini, pagi, ya 4 rakaat langsung. Yang penting beda dengan zuhur. Apa bedanya tadi? Tanpa tahiyat awal, langsung tasbih. Paham ya? Nah itu di Ar-Raudhah dijak ngono, dijak jauh sepuro. Terus wiritannya niku wau, istighfar Kanjeng Nabi Muhammad yang paling disukai, namanya Sayyidul Istighfar. Terus mari ngono istighfarnya Nabi Yunus ketika ada di perut ikan. Mari ngono moco lanjutannya itu istighfarnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Mari ngono ditutup dengan istighfarnya Nabi Ibrahim. Hafal. Allahumma ufirli, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Di mana kita peroleh itu? Di surat Ibrahim ayat 41. Tulis Bu, nanti ditelok di omah. Ditinggali malih teng griya. Surat napa wau? Surat Ibrahim ayat pinten? 41. Bunyinya Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab.
Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Jadi intinya begini Bu, ada 4 istighfar, 1 istimewa, nggak pakai endok. Yang 3 istighfar luar biasa. Yang 1 istimewa, yaitu Sayyidul Istighfar. Yang 3 luar biasa, Yunus, Adam, Ibrahim. Lah itu dibaca. Sanggup? Itu dibaca. 1 istimewa, 3 luar biasa. Saya pas mondok di Sidogiri dulu masih menangi Kiai Hasani bin Nawawi. Kiai Nawawi ini punya anak 5 laki semua, jadi kiai semua. Yang ragil, kula pas mondok niku nututin pas sing ragil. Pengasuh niki pas kula mondok niku Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil. Nah, terus satunya Kiai Hasani bin Nawawi. Kurang 10 hari dari wafatnya Bu. Kurang 10 hari dari kewafatannya beliau. Ada Kiai Suwan ke daleme. Yai, ya kula mbok diparingi wiridan yang panjenengan istiqomah gak pernah ditinggal. Nopo Yai? 10 hari sebelum wafat dimintai amal. Terus Kiai Hasani bin Nawawi niki sanjang ngeten. Awake dhewe iki njaluk swarga gak pantes kakean dosa. Jauh tebih dari neraka yo gak pantes kakean dosa. Sing iso kita lakukan adalah ben saben salam mari sembahyang pegang ini keningnya, dipegang katanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus dipegang. Matur nuwun. Repot mawon. Kan bathuk ini dipegang gini katanya sambil Astaghfirullahaladzim. 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 Intinya disuruh jaluk sepuro. Itu. Apalagi kalau 1 istimewa, 3 luar biasa, itu diwoco luar biasa Bu. Jadi terus gawe Kiai Hasani, wong iku lek wis di sepuro dosae diparingi maghfirah lah nggih, otomatis Allah akan paring rahmah. Lho, lek wis paring rahmah, lek wis pinaringan rahmah, tempat tinggalnya tidak lain kecuali surga. Jadi sing pantes dijaluki niku njaluk sepuro nang Gusti Allah. Wis ora usah njaluk surga. Gak pantes kakian dosa. Awa-awane njaluk surga, njaluk selamat dari neraka itu kok kemelinti banget, dosane akeh. Maka yang lebih pantas adalah setiap habis sembahyang itu pegang bathuk astaghfirullahaladzim. Wa maneh li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu luar biasa.
Sanggup kira-kira? Insyaallah. Jadi intinya minta maaf kepada Allah atas kekhilafan yang sering khilaf. Khilaf kok sering gitu. Manusia itu loh. Maaf saya khilaf ping piro ping 10. Khilaf. Mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tapi kata Romai Rama, kalau selalu salah itu mah disengaja. Gak mungkin uang itu salah terus, gak mungkin. Kalau selalu lupa, gendeng jenenge. Kan gak mungkin lupa terus. Sampai lupa bojo, lupa alamat nang omahe. Kan gak mungkin. Nah, kecuali gila. Oleh karena itu, walaupun mahalul khata' wan nisyan itu ada batasannya. Jadi intinya nopo wau disuruh istighfar. Tapi kalau kita sering jamaah, pasti istighfarnya habis sholat itu dipimpin oleh imam, ya Bu. Kalau kita sering jamaah, istighfarnya sudah dipimpin oleh imam. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, wali jami'il muslimin wal muslimat, dan seluruh dosa saudaraku muslim laki muslim perempuan, walil mu'minina wal mu'minat, dan seluruh dosanya saudaraku mukmin laki mukmin perempuan, al ahya'i minhum, yang masih hidup di antara mereka, wal amwat, dan yang sudah mati. Kena semua. Takwil firman Allah seperti itu, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi begini, orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu berkata kepada para penjaga neraka, laukunna, ya, ngomong, dilempar ke neraka itu saya sempat ngomong ya nopo, laukunna, sekiranya kami ketika di dunia dulu nasma'u, purun mendengarkan nasihat-nasihat di ar-raudhah, au nakilu, atau kami dulu seumpama mau memikirkan peringatan-peringatan itu yang merupakan nasihat-nasihat yang diberikan abi kepada kami atau memikirkan apa yang mereka dakwahkan kepada kami. Makunna, niscaya kami tidaklah pada hari ini fi ashabis sa'ir, termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Firman Allah, fa'tarafu bidambihim, di atas mereka mengakui dosa mereka. Itu maksudnya adalah bahwa para penghuni neraka itu mengakui dosa-dosa mereka. Tapi sayangnya ngakui dosa pasti neraka. Seandainya mengakui dosanya di dunia, ada kesempatan bertobat. Padha karo wong sing wis dikubur niku, Bu. Saya baca keterangan ya. Orang itu besok begitu masuk ke alam barzakh, dikubur itu semua yang tertutup selama ini itu tersingkap semua, termasuk pahalanya sedekah, pahalanya ngaji, pahala sholat, pahala puasa, itu disingkap semua. Artinya kelihatan semua ditampakkan semua oleh Allah pada waktu orang itu masuk ke dalam kubur. Makanya di alam kubur itu tempatnya orang getun, sing akeh sedekahe getun, opo maneh sing titik, opo maneh sing gak tau blas, sing akeh wae getun. Aduh, erung ngene ta kabehno. Yang ahli sholat sunnah getun. Aduh, apa kaya si ana lerene biyen. Lek erung ngene. Opo maneh sing gak tau sholat sunnah. Ngincer farduni tok. Qobliyah ba'diyah blas. Itu getune wong besok pada waktu dia masuk ke dalam kubur. Jadi begitu masuk ke dalam kubur itu panggenane wong getun
Kenapa? Karena semua yang tadinya di dunia itu tertutup, saat dikubur itu disingkap semua oleh Allah. Kelihatan semua, Bu. Pahala-pahalanya. Ya Allah, pahalanya ngaji gede. Duh, aku lek roh ngene nginep aku di Aswada. Roh ngene, roh pahalane ngene gede, nginep aku di pondok. Sekalian mondok. Ya Allah. Firman Allah fa'tarafu bidzambi. Ya, baik, bawahnya. Pada hari ini lafal adzambu disebutkan dalam bentuk tunggal. Sementara kata tersebut disandarkan kepada isim yang sifatnya plural. Ya, atau jamak. Padahal kalimat dambunya itu palang ini gara-gara pinjem wek santri gitu. Pinjem wek santri. Oh, kepalang. Oke. Nah. Bentuknya adzambu itu bentuk tunggal, tapi dikaitkan dengan bentuk jamak. Hal ini karena pada konteks tersebut lafadz adzambu ini mengandung makna perbuatan, sehingga bentuk tunggalnya dapat mewakili bentuk jamaknya. Bentuk jamaknya adzambu apa? Adzunub, beberapa dosa. Okay? Dosa-dosa. Kalau adzambu satu dosanya. Mawon. Kemudian firman Allah, fasuhqon li ashabis sa'ir. Maka fasuhqon, maka kebinasaanlah di ashabis sa'ir bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah maka celakalah. Fasuhqon itu artinya maka celakalah orang-orang yang berada di neraka dan mendapatkan siksaan yang pedih. Na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kula panjenengan. Semoga kita semua selamat ya dunia akhirat. Allahumma. Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud firman Allah fasuhqon tadi di ashabis sa'ir ya, ayat ke-11 tadi ya. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala itu adalah menurut Ibnu Abbas binasa dan celakalah orang-orang yang disiksa di dalam neraka itu. Ya Allah. Makanya Rasulullah itu Bu kalau mencontohi doa setiap ketemu dengan kata-kata anar gitu ya, itu diulang-ulang 3 kali. Contoh Nabi kalau doa gini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar, diulang ping 3. Saking bahayanya neraka yang menyala-nyala tadi. Saking bahayanya. Sampai Nabi itu sering menangis ketika Mi'raj itu, dan ketika ditampakkan di neraka banyak umatnya yang masuk, itu Nabi mular terus. Makanya Nabi oleh Allah diberi hak untuk memberikan syafaat. Perbanyak sholawat sehingga kita ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Sekarang saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa.
Halo, yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Siapa? Silakan. Di luar pembahasan boleh. Ya. Silakan Bu Aini. Langsung cek. Ustaz, saya tanya apa perbedaan wakaf sama hibah? Baik. Kalau wakaf itu diserahkannya kepada Allah. Tidak usah melok-melok sudah. Lek wis wakaf itu diserahkannya kepada Allah. So dieker-eker oleh bapaknya mewakafkan tanah untuk musola. Setelah jadi musolanya bagus, anak turunnya ngeker-ngeker, apa eker-ekeran, mau ngerebut, tidak boleh. Itu sudah diserahkan kepada Allah. Sudah tidak memiliki. Bukan miliknya dia lagi, tapi sudah miliknya Allah. Dan itu Bu, apa namanya, tingkat pahala yang istimewa. Karena apa? Karena dia mati pun terus dapat aliran pahala. Sampai datangnya hari kiamat. Ya. Mewakafkan. Kalau cuma mewakafkan bendanya, dirombak, sudah berhenti sudah. Mewakafkan genteng, maka selama genteng itu manfaat. Kalau sudah jurno, ya sudah selesai, tak mengalir lagi. Bangunan ya ngono. Tapi kalau mewakafkan tanahnya, siapa yang mau menggusur tanah? Yang mau mindah tanah itu siapa? Ustaz, misalnya kita punya tanah kapling, terus kita mau kasih buat pertubuhan umum gitu, apa wakaf atau hibah? Wakaf lah, diwakafkan kepada Allah, diberikan kepada Allah, digunakan untuk kemaslahatan umum. Masya Allah. Pokoknya nilai wakaf itu luar biasa. Kalau hibah itu pemberian, baik anak kandung atau anak orang lain, itu namanya hibah, pemberian. Biasanya hibah ini bedanya dengan waris. Kalau waris itu pembagian harta setelah orang tua kita wafat. Tapi kalau hibah, pemberian orang tua biasanya ke anak-anaknya itu sebelum orang tua wafat. Masih hidup itu loh Bu. Misalnya wis kroso tondo-tondo misalnya kumpulkan anak-anaknya, fulan sini ya Pak, toko sing di belakang UIN kamu ya, sing di depan UIN kamu ya, sing di Warjosari kamu ya, sing di Joyosuko kamu ya. Itu namanya pemberian hibah ya, sebelum wafat. Hibah namanya. Ya. Apa boleh orang tua mengambil kembali? Boleh apabila anaknya kurang ajar. Misalnya yang dikasih hibah itu kok menjadi-jadi maksiatnya, judi tok, macam-macam, tarik lagi, boleh. Kalau anak sendiri loh. Tapi kalau ke orang lain nggak boleh Bu. Sama dengan anjing muntah dipangan lagi. Nah itu timbil, timbilan. Paham ya? Tapi kalau ke anak kandungnya, karena dinilai anak kandungnya kok metel, anak kandungnya kok kurang ajar, maka oleh orang tuanya ditarik lagi. Itu boleh. Paham ya? Nah, itu bedanya warisan dengan hibah. Apalagi kalau wakaf dengan hibah. Beda ya, beda. Oke, ada lagi? Ya. Saya tahu. Sama dengan yang hibah itu nanti kalau misalkan mengambil anak di panti asuhan atau apa itu nggak apa-apa ya Ustaz? Oh, bagus, niat nolong, pahala besar. Hah? Terus dikasih hibah milik kita. Resmi. Iya, karena anak angkat tidak bisa, tidak berhak
mendapatkan waris karena dia orang lain. Waris ngono iku anak kandung. Makanya kalau anak punya anak angkat, berilah dia sebelum kita wafat. Paham ya? Oke, silakan Mbak Suci. Iya, menyangkut hibah tadi belum paham benar. Kalau seandainya hibah, katakanlah saya ada persaudaraan yang istilahnya jaraknya jauh. Kakaknya yang baru pertama dapat hibah banyak, terus nanti terakhir yang itu dapat hibah juga, dapat warisan, tapi alasan kakak kedua dapat hibah, tapi kedua orangnya sudah meninggal, apa itu bisa disahkan? Jangan kalau sudah wafat itu bukan hibah lagi, namanya waris. Kalau sudah wafat, cara membedakannya gampang. Ini pemberian, ini harta waris hibah atau warisan. Dilihat dulu, saat memberi orang tua hidup apa mati. Kalau sudah mati, wafat, berarti waris. Tapi kalau orang tua masih hidup, namanya hibah. Ngono wae. Nggih, beda. Hah? Ya namanya pemberian itu, hibah itu kalau umiknya ini dulu dapat hibah dari ibu angkat ya, itu tak bawa ke kecamatan Bu. Ada yang tanda tangan, nanti oleh kecamatan dikasih buku judulnya akte hibah. Kan ada dua itu, ada akte pembelian, ada akte hibah. Maka semua saudara-saudaranya itu tanda tangan. Bukan hanya saksi itu. Yang dibutuhkan apa asto, apa? Tanda tangan. Kuat itu sudah. Kuat banget itu sudah, Bu. Lah kalau tidak ada saksi, tidak ada akte, tidak, wah bisa dirampas lagi itu oleh saudara yang bajingan. Nggih, kan saudara macam-macam kan? Ada yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Ada yang elek hati, macam-macam. Sehingga tapi kalau penjenengan mengurus akte hibah itu di kecamatan terus dikasih buku akte hibah kemudian semua suruh tanda tangan, itu sudah kuat. Kuat itu sudah. Yang bikin kuat ada gambar Pancasilanya. Karena negeri kita lambangnya itu. Oh, lain lagi, lebih kuat lagi, tapi jenengan bayar mahal. Sekalian kalau ke akte notaris tidak usah akte hibah, langsung sertifikat. Ya, jadi kalau yang cuma hibah itu kan cuma pemberian toh. Lah itu apa namanya belum berbentuk sertifikat belum. Tapi alhamdulillah kemarin umiknya ikut yang di Ketawang Gede itu diurus sekalian sertifikatnya. Beres sudah sekarang. Siap didol ya ini. Sudah siap didol. Terakhir kurang 2 menit ya. Kalau ada saudara sudah dapat warisan hubungan, terus ada satu saudara maksudnya nggak punya keturunan kan, gitu. Terus akhirnya si yang sudah ibunya ini meninggal, otomatis kan bukan otomatis anak angkatnya itu yang punya, tapi diminta keluarga dari. Kalau itu diberikan sebelum wafat Bu, dan punya akte hibah, itu kuat itu, tidak bisa diminta itu, tidak bisa diminta. Tapi dengan kuat katanya itu harta warisan dari. Oh bukan, kalau sudah dihibahkan sudah tidak bicara warisan lagi, kalah itu. Anak angkatnya menang itu, angkatnya menang. Kalau statusnya sudah dihibahkan. Tapi biasanya di mana-mana anak orang kalau ngambil anak angkat itu memang sudah disiapkan dari jauh sebelum wafat biasanya. Sudah dihibahkan sudah. Nduk atau oleh bapak wis kaono iki wekmu. Itu sudah ditoto itu. Tidak bisa dirampas oleh saudaranya. Melanggar itu yang merampas itu. Kena pasal itu.
berlapis. Iya, walaupun dikeroyok ya apa menang anak angkat ibu. Oke? Semoga barokah manfaat. Ubur-ubur ikan lele wis wayahe mulih le. Ubur-ubur ikan gurame bakar kecap enak le. Assalamualaikum subhanakallah rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kacepot kula namira mun bade selopon anyo na sepora sakay bengkong cek saran na sakalangkong sepora na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.